Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 141, Kehidupan Pribadi Rachel terbongkar. Corey dan Rachel menikah setahun lebih lambat dari Jordan dan Hailey, jadi mereka telah menikah selama 2 tahun sekarang. Jordan dan Hailey tidak berhubungan intim selama 3 tahun setelah mereka menikah. Jadi, Hailey belum hamil sampai baru-baru ini. Namun, Corey dan Rachel adalah pasangan suami istri biasa, dan secara logika, mereka seharusnya sudah memiliki anak sejak lama jika mereka mau. Saat mendengar topik ini, Corey tampak sedikit melankolis. Dia meneguk anggur dalam-dalam dan menghabiskan seluruh gelasnya. Ia berkata, orang tuaku sudah mendesak kami untuk punya bayi sejak kami menikah, tapi Rachel bilang dia masih muda dan belum melewati usia subur. Dia berkata bahwa dia tidak ingin kehilangan bentuk tubuhnya dan menjadi ibu rumah tangga di usia yang masih muda. Jordan mencibir. Rachel Quinn cuma mau berhubungan dengan cowok-cowok muda keren selagi dia masih muda dan menarik. Ada wanita yang pulih dengan cepat pasca melahirkan, sedangkan ada yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Rachel adalah tipe orang yang mudah gemuk namun kesulitan menurunkan berat badan. Ia tak ingin bertambah berat badan dan kehilangan bentuk tubuhnya karena ia yakin bahwa pria-pria muda yang tampan tidak akan lagi jatuh hati padanya jika ia menjadi gemuk dan tua, tidak peduli betapa kayanya ia. Corey tiba-tiba berkata, tapi Rachel tidak sengaja hamil setahun yang lalu. Tidak sengaja hamil. Jordan dan Victoria sama-sama terkejut pada saat yang sama karena mereka merasa masalah itu tampaknya lebih rumit dari itu. Corey mengangguk dan melanjutkan, karena kami belum berniat punya anak, kami telah mengambil tindakan pencegahan dan menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin Dewi Fortuna sedang tersenyum padaku, Rachel akhirnya hamil. Awalnya Rachel menyembunyikannya dariku, tetapi ketika aku menyadari bahwa dia merasa mual sepanjang waktu, aku terus bertanya kepadanya tentang hal itu, dan akhirnya dia mengakuinya. Tentu saja, saya gembira dengan kehamilan Rachel, tetapi dia agak kesal karena dia tidak ingin mempertahankan bayinya. Saya sengaja menunda semua pekerjaan saya dan tinggal di rumah setiap hari untuk melayaninya dan membujuknya sebelum dia akhirnya bersedia untuk menjaga bayi itu. Sayangnya, ketika kami pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kemudian kami menemukan bahwa janinnya cacat, dan kami harus melakukan aborsi. Jordan dan Victoria mendesah emosional bersamaan dan menghibur Corey. Namun, Jordan merasa masalah ini tidak sesederhana yang dipikirkan Corey. Setahun yang lalu, saya ingat bahwa saya terus bertemu Rachel dengan seorang pelatih kebugaran di bioskop dan pusat perbelanjaan. Saya khawatir bayi itu sama sekali bukan milik Corey. Corey bepergian sepanjang tahun dan hanya kembali selama 1 atau 2 hari saja. Kadang-kadang, dia bahkan tinggal kurang dari sehari. Karena mereka tidak pernah berencana untuk punya anak, tidak mungkin itu bisa terjadi begitu saja. Jordan sungguh ingin memberitahu Corey bahwa untung saja bayinya tidak lahir, kalau tidak dia akan sangat sial. Ketika Jordan memikirkan perilaku Rachel, dia merasa Rachel seharusnya dihukum. Ketiganya melanjutkan makan dengan sedikit anggur. 1,5 jam kemudian, Jordan mengirim pesan singkat kepada Mike. Apakah kamu sudah sampai? Ya. Kali ini, Jordan tidak meminta Mike untuk menginap di hotel bersama Rachel lagi dan malah memintanya untuk pergi ke rumah Rachel. Kalau mereka pergi ke hotel, Jordan tidak akan tahu bagaimana dia harus menyuruh Corey pergi ke hotel untuk menangkap pasangan yang berzina itu. Kedua, Jordan juga takut Rachel akan menyangkalnya dengan keras bahkan jika mereka ketahuan di hotel, seperti yang dilakukan Hailey. Jordan tidak ingin Corey mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia ingin Corey melihat sifat asli istrinya dengan jelas. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Corey, "Corey, sudahlah. Sudah saatnya kau kembali juga." Karena khawatir dia tidak bisa menghiburnya dengan baik, Corey berkata, "Jangan. Bagaimana kalau kita minum bir saja?" Jordan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan minum terlalu banyak. Kamu masih harus mengirimkan hadiah itu kepada Rachel." Corey tersenyum. Dia sudah lama ingin memberikan kotak hadiah kaca kristal yang indah itu kepada istrinya. Baiklah kalau begitu, mari kita cari waktu lain untuk minum bersama. Setelah menghabiskan gelas anggur terakhir mereka, Corey hendak membayar tagihan, tetapi ternyata Jordan sudah membayarnya. Ia bahkan menegur Jordan karena telah melakukannya. Jordan telah mengirim Mike untuk melakukan sesuatu yang menyakiti Corey, jadi dia akan merasa tidak enak jika membiarkan Corey membelikannya makanan. Setelah keluar dari restoran, Corey naik taksi pulang dengan kotak hadiah kaca kristal. Dalam perjalanan, Corey tidak menelepon Rachel karena dia ingin memberinya kejutan. Sesampainya di rumah, ia menekan pin untuk membuka kunci pintu. Saat melihat lampu di ruang tamu menyala, ia sangat gembira karena tahu istrinya ada di rumah. Tepat saat dia hendak memanggil Rachel, tiba-tiba dia mendengar suaranya datang dari kamar tidur, tetapi dia sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. "Haha, sayang, apakah kamu sudah berlatih cara menyapa pelanggan?"
Hebat, kamu masih sangat rajin belajar meskipun kamu sudah tidak sekolah lagi. Cory mengira Rachel hanya berlatih cara menyapa dan berbicara kepada pelanggan di kafenya. Namun, sedetik kemudian, Cory mendengar suara seorang pria datang dari kamar tidur. Dia benar-benar tercengang. Setengah jam kemudian, Mike keluar dari kamar tidur dan mendapati Cory sedang duduk di sofa di ruang tamu, merokok tanpa ekspresi. "Oh, sial," seru Mike. "Ada apa, sayang?" Rachel keluar dari ruangan dengan mengenakan gaun berbahan tipis. Saat melihat Cory, dia langsung melompat ketakutan seperti anak kucing. "Saya minta maaf." Mike meminta maaf kepada Cory sementara dia bergegas melarikan diri. Di sisi lain, Cory tidak memukulnya dan malah terus merokok. Rachel tidak panik karena dia pandai berbohong. Bahkan Hailey bisa berbohong dan menipu Jordan. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan duduk di sofa sambil memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. "Suamiku, kenapa kamu di rumah? Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Orang itu tadi adalah guru privat bicara dan tata krama yang aku sewa. Kau tahu, aku sudah berusaha meningkatkan kemampuan bicaraku." Namun, Cory tetap acuh tak acuh dan terus merokok dengan wajah datar. Rachel melirik asbak di meja kopi dan melihat bahwa sudah ada 5 puntung rokok di sana. Rachel ingat betul bahwa dia telah membersihkan asbak sebelumnya. Seharusnya tidak ada puntung rokok sama sekali. Dengan kata lain, Cory sudah kembali sejak lama. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menipu Cory, Rachel langsung berlutut di hadapan Cory. "Suamiku, aku salah. Aku hanya sedang bingung. Maafkan aku." Rachel menangis terseduh-seduh, tetapi Cory tidak bergerak sedikit pun. Setelah sekian lama, Cory akhirnya bertanya, "Sudah berapa kali kamu melakukan ini?" Rachel mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Aku bersumpah, ini satu-satunya saat." "Dia pasti pria kelima yang kau selingkuhi, ya?" Rachel tercengang dan malu saat bertanya-tanya, apakah Cory tahu tentang kekasih-kekasihku di masa lalu? Dia tahu bahwa ini adalah yang kelima. Faktanya, Rachel telah tidur dengan lebih dari 5 pria dalam 2 tahun terakhir. Namun, Jordan hanya tahu 5 pria. "Suamiku, aku tidak akan berani melakukan ini lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menemanimu bekerja setiap hari. Kamu tidak ingin punya anak. Aku akan punya bayi bersamamu, oke?" Rachel berhenti berusaha menyangkal atau membela diri lebih jauh karena dia menduga Cory pasti punya banyak bukti yang memberatkannya. Cory teringat kata-kata ambigu yang diucapkan Jordan dan Victoria tadi saat makan malam dalam 1,5 jam itu. Dia berseru dengan tekad, "Ayo kita bercerai."